ceritain. Penglihatan itu bang, penglihatan. Penglihatan apa? Penglihatan apa? Nggak mampu kamu mengikuti orang lain, jangan kamu ceritain. Kejar bagaimana kalian biar mampu. Kok sedih kali dengarkan kalian cerita. Ngapain mampu-mampuin Edis? Emang apa Ya, sih? jadi kalian buat room ini cuma untuk menceritain orang. Penglihatan bang, itu penglihatan bang Luga. Penglihatan jadi begini. Jadi teman saya ini ada 5 orang, yang 3 orang Islam, yang 2 orang Kristen. Mimpinya kok sama, Bang Luga. Saya mimpi Edis. Mimpi kenapa? Edis dicoliin bang sama Lucy. Nangis-nangis dia. Astagfirullahaladzim. Dari kau bicara kayak gitu, kau cuman mampu untuk mengata-katain orang, menggosipin orang di sini. Rupanya ini menggosip rupanya. Bukannya mengkata-kata. Menggosip kamu rupanya yang di sini. Sekali kamu tukang gosip. Woi, penggosip. Orang mimpi. Cuman sebatas menggosip kemampuan kamu. Aduh, bilang aja kalau nggak mampu. Luga, bilang aja kalau kau nggak mampu, Luga. Woi, Luga, kalau kau nggak mampu, bilang aja. Mungkin saya tidak mampu. Jangan kau gosipin orang. Saya Nabi. Kau nggak mampu mengikuti jejak langkah seseorang itu, bilang aja. Udah selesai, kok jadi penggosip kok. Aduh, memalukan kau. Yang mimpi bukan saya masalahnya. Kalau saya mimpi, kemungkinan sekarang-karang ya. Yang mimpi bukan ngarang-ngarang, lu gak ngarang-ngarang. Bapakmu, mamamu. Jadi gosipin lah. Begini. Aduh, memalukan kau. Begini. Di sini kan kenapa dia masuk neraka? Saya kasih tahu alasannya secara kekristenan. 1, Edis ini dia tidak mau melarang umatnya melakukan adat istiadat Batak, yaitu penyembahan berhala. Dia diam aja. Kalau saya berdebat tentang adat penyembahan berhala, dia tidak menegur. Dia sibuk mengurusi agama orang. Nah, kalau kita sebagai seorang penginjil, kita kalau ada umat kita yang salah, kita tegur, baru kita menginjil. Jadi jangan kita ngurusin agama orang, di dalam diri kita juga harus kita betulin. Nah, terus yang kedua, Edis juga saya suruh orang baptis Islam. Edis tidak peduli dengan hal seperti itu. Dia cuma sibuk ngurusin agama orang. Jadi dia tidak mengurusi dirinya sendiri, di kalangan dirinya sendiri. Nah, itulah yang membuat Tuhan tidak suka sama Edis. Walaupun banyak orang yang suka sama Edis. Banyak orang yang suka sama Edis. Lagi yang kau bilang itu juga. Kalian gantian kamu berdua tadi. Kamu berdua tadi. Bentar, biar saya kasih tahu ya, biar saya kasih tahu. Semua itu cuman menggosip orang. Kalau kau mampu ikutin jejak langkah seseorang itu baru hebat. Kalau nggak mampu, saya tanya sama kamu, kalau hanya mengatakan tentang nabinya Muslim hanya seperti itu, apakah itu menginjil? Lo ceritain dong kebaikannya Tuhan Yesus. Kapan lo menceritakan kebaikannya Tuhan Yesus kalau lo sibuk ngurusin agama orang? Lo sibuk ngurusin iman lo. Beritakan betapa baiknya Tuhan Yesus itu kepada orang, supaya orang datang kepada Yesus. Ini lo bikin orang lain kesal, akhirnya lo dikejar lo sampai ke Amerika. Kemarin saya lihat videonya, dia rindu ke Pulau Samosir, dia rindu ke Danau Toba. Pas gue berada di pinggir danau lagi ketika gue baca berita itu. Artinya Tuhan tidak mengizinkan dia menikmati keindahan Danau Toba karena tingkah lakunya.
Coba lu baik-baik. Lu bukannya kita menginjil nggak harus menghina. Injilin lah. Oh, Tuhan Yesus begini loh, begini loh, begini loh, begini loh. Itu yang lo ceritakan. Jangan lo menceritakan ajaran di agama orang. Orang itu lebih ngerti agamanya. Lu beritakan kebaikan. Itulah yang Tuhan gak suka dari Edis. Walaupun orang banyak suka Edis, tapi Tuhan gak suka sama dia. Ya Itu udah. alasannya dia masuk Gini neraka. aja, Bilang kok aja kalau malu. Jadi bukan apa yang disuka. kalau memang kau bilang tadi untuk mengambil kesimpulan yang kayak gitu, ya udah Ini juga yang ambil nonton 3.000 kesimpulan kebaikan Ucok, dengerin ya. masing-masing. Ayo. Kalau yang lu bangga-banggain kan penonton Edis ribuan, ini juga yang nonton juga 3.500. Lu Kesimpulan bangga yang banget sih baik sama yang tentang nonton. yang kau percayai. Kau ambil dulu kesimpulan tentang yang kau percayai. Udah kau beritakan. Kau susah-susah. Ngapain kau ceritain Kan orang? saya bilang Nggak Tuhan usah kau Yesus ceritain baik, orang. Tuhan Yesus dahsyat, Roh Kudus Nggak usah kau perempuan. ceritain orang. Lah kan udah gue beritakan. Lah ngapain Gua kau sudah ceritain ceritakan, Edis? dan orang Muslim udah mengatakan, oke, kami sudah nangkap. Maksudnya masalah mereka percaya, yaitu urusan mereka, doain. Ini lo menghina agama orang. Kapan orang bisa datang kepada Yesus kalau lo Oke. menghina? Bro Luga, Bodoh boleh banget aku sih, ini ya? Boleh aku Jadi dikit lagi. Jadi Tanggapin. ketika Edis sampai dicoliin sama Lucifer di neraka, itu juga gue setuju. Karena memang dia jahat. gini sebentar. Aku Ya, curiga. Sebentar. Batas itu. Aku curiga dengan Bro Luga ini. Sebentar. Dari situ aja nampak di situ siapa yang sampah, siapa yang tidak sampah. Tahu lu kan? Doni, sebentar Gue Doni. curiga lo udah ketemu gue, ngapain lo curiga sih? Dari situ Udah kelihatan ketemu siapa gue di yang Medan pakai sampah, curiga lagi, ngapain siapa lo yang curiga? tidak sampah lu ga? Tahu kau? Kenapa menghujat Luga? Kenapa hujat Luga lagi? Jangan kau hujat. Siapa menghujat lu ga? Kau yang botol nggak nyimak kau omongan orang. Botol. Jangan Kau menghujat menghujat. pula kau bilang. Jadi begitulah. Jadi begini, dengerin. Siapa itu tadi bilang menghujat itu? Woi, open mic kau. Kelihatan. Mana kau? Woi, coli katanya tadi. Cuman itu, woi. Oh, jadi kau Coli. ada marbun Kenapa ya? ada coli? Tahu kau, woi. Biar tahu kau, woi. Dicoliin sama Lucifer. Itulah yang terjadi. Biar tahu kau, itu yang bilangnya tadi, woi. Siapa itu tadi? Open mic kau. Lu tahu sendiri kan, Bicara Lucifer kau. badannya gede apa, tangannya udah kayak apa. Ngocok, aduh, gue bilang Lucifer ini memang sama-sama biadab. Oh, Edis. Aduh, Sakit betis kita. kekekalan. Dan jangan salah, kalau Edis masuk neraka, seluruh pengikutnya juga pasti ke neraka. Kalian nasib parsial dalam semesta ini. Nggak habis pikir aku, Aduh. Bang. Itu tangan Lucifer itu kan api tuh colin. Dia apa nggak kebakar? Allahu Akbar. Enggak, gini aja. Berangsang. Bro Luga, kadang-kadang terkesan dirimu jadi penjilat loh. Sorry. Terkesan dirimu jadi penjilat. Nah, gini aja. Buktikan Saya mana Oke. satu kesalahan Edis dalam hal berkata-kata, yang mana coba? Jangan jelaskan. menghujat Satu. Luga, jangan menghujat Luga. Penglihatan. Jangan. Saya sudah 25 tahun baku hantam sama Bang Juma. Jadi nggak usah kau ajarkan Woi, saya. lu ga? bagaimana Katanya miskin. aku menghujat Saya kau. dari Luga. umur Luga. 19 tahun sudah ketemu Woi, lu Koko ga? Pinta. Jadi Katanya nggak. aku menghujat kau. Di mana ya kau kuhujat kau? Woi, lu ga? Hah? Di mana kau kuhujat kau? Kau Lu? memang tidak menghujat aku, tapi Riana kau itu, Riana itu. mendukung Jadi kenapa dibilang tadi aku menghujat kau? Riana. fisiknya sudah dicoli sama Lucifer. Sungguh. Jadi begini, Sungguh kalian nekat yang nyata kamu. kita itu sebentar Oi, sebentar begini. Kalau
sebentar gini. Kita kan nginjilin Muslim, tujuannya adalah supaya mereka datang kepada Yesus. Tapi kita nggak boleh memaksa, nggak boleh menghina. Beritakan firman itu, nanti mereka mau ikut apa enggak, itu tergantung urusan mereka. Sudah selesai, nggak usah kita menghina-hina orang. Beda. Jadi kalau gini ya, aku dia jelaskan sudah ya. percaya. Bro Tetapi Luka. ketika dia sudah percaya, dia bermain-main dengan Tuhan. Dia Bro Luka. bangga dilihat orang. Dia Sebentar selalu lagi aku mau turun. Sebentar. Dosanya Edis nih ya. Nggak usah, sebentar. Dosanya Edis, dia selalu mengatakan begini. Viewer saya banyak, viewer orang 20. Itu suatu kesombongan juga. Kalau memang viewer lo banyak, nggak perlu lo meninggikan diri. Tetapi karena dia selalu menyombongkan diri, dan dia pun tidak menghargai nabi-nabi, rasul-rasul. Gua yang lebih seniornya, dia nggak pernah menghargai gua. Akhirnya itu terjadi, kena coli lah dia sama Lucifer. Masalah. Nggak takut dosa ini. Jadi gini. Kalau Bang Juma Gini. pun kulihat, itu akan kuceritakan. Tapi kali ini yang memang Edis yang memang dimasukkan ke neraka. Jadi mau diapain lagi? Bro Luga, sebentar. Anda nggak boleh ngejudge orang ke neraka. Itu keselamatan itu rahasia masing-masing. Keselamatan siapapun rahasia masing-masing. Nih, aku bilang ya. Tapi rahasia itu akan disingkapkan melalui mimpinya para nabi. Nah, ada mimpimu nggak benar. Rahasia Ada itu mimpimu, diungkapkan melalui mimpi. Ada Masih mimpi ingat gak? palsu. Mimpi palsu ada. Ya udahlah. Oh masa, ya. masa ngomong lu gak palsu. Ada aja. Jadi kalau Sebentar, aku kau jelaskan. bermimpi- Aku jelaskan dulu sebentar. kau Sebentar, aku bermimpi jelaskan. Luga, Gini ya, sama dengan seperti Nabi lah kau anggap dirimu Luga. Bro Iya, Luga. Luga. Bentar dulu, Iya, Edo. mimpi kayak Nabi. Eldoni bentar dulu. Aku bantah dulu Luga ini. Begini, kalau Karyana nggak pernah Nabi, baca. Nabi dibantah gimana kurang ajar ini. Bentar lo, bentar. Iya Nabi palsu. Kalau Karyana tidak pernah membahas tentang Al-Quran karena nggak pernah baca. Yang kupahami itu Bible. Kalau sebaliknya Edis, kok membal suaraku ya? Edis membahas Al-Quran karena dia 13 tahun, ya wajar karena itu yang dipelajarinya. Nah, kami berbanding berbalik ya. Berbeda. Saya bukan menguasai Bible, tapi tahulah sedikit-sedikit. Nah, dia 13 tahun, ya dia mengungkapkan yang dia pelajari. Bro, lu nggak mampu seperti itu, ngapain lu sirik? Enggak ada Karyana. Lo begini, ngarang-ngarang lo mimpi-mimpi Cari begitu. bahasa Arabnya Aku Rob nggak bela aja. Edis, nggak bela Edis, bisa nggak. si Edis. Hah? Bukan membela, aku di tengah. Aku nggak bela Edis, cuma cinta Edis. Yang benarnya kalau Edis nggak bisa baca Al-Quran, Bu Karyana. Wow. Nggak baca, tapi mengerti. Yang ianya kau Luga nggak mampu. Gimana ngerti kalau nggak bisa baca? Cuma tadi yang Loh, dibilang kan Edis saya juga. kan cuma Yang menceritakan dibilang mimpi juga, orang, Edis bilang bukan nggak mimpi saya. Kau Sekarang nggak mampu gini, kau Luga, jangankan sama Edis, sama aku aja pun kurasa nggak mampu. begini, kalau satu orang bermimpi bisa bohong, aku juga nggak main percaya. Ini sudah lebih dari 5 orang, sebenarnya lebih dari 5 orang, tapi gue lupa aja siapa lagi nama-namanya. Mimpi apa itu, Bang? Kenapa mimpi ini? Mimpi tentang Ngarang-ngarang Edis. ini juga inilah. Di mimpi pertama, itu siapa tuh ya? Yang masuk neraka itu, oh siapa? Temanku namanya Ray dari Makassar. Bang Luga, saya dapat mimpi. Kenapa? Yang masuk neraka Bang, disiksa di dalam api. Pertama Edis, bom RK masuk. RK, ternyata aku dengar RK juga katanya buntingin orang. Berarti bener mimpi gua. Iya kan, RK masuk neraka. Dalam hati saya kan RK Katolik, iya pasti masuk neraka. Tapi ternyata ada masalah baru lagi. Kalau Yang bertobat Moni kan gimana? katanya Kalau bertobat? bunting. Kalau bertobat gimana? Kalau masalah bertobat itu Luga, urusan dengar Tuhan, ya, tetapi dengar ya. ini Kau penglihatan bilang dari tadi RK yang seperti itu tidak mampu, ya. Oh, Juma aja pun nggak mampu sama RK.
RK itu sebentar ya. RK cuma menang mulut kayak perempuan. Luga. Kalau debat Cuma itu aja ditantang. bisa mampu RK, Sebentar, nggak mampu sebentar dia. ya. Kalau berdebat itu datangin ke Jakarta. Ketika ada api datang tantang Bang Juma debat gitu. Ini masa ditantang lari mau debat di Filipina. Ngapain lo debat di Filipina, kurang ajar. Setan lu masa debat di Filipina. Saya udah kasih contoh. Dr. Zakir Naik datang. Sebentar. Kamu jangan ngajarin aku. Dr. Zakir Naik datang ke Jakarta, gue datang ya. Gue udah kasih contoh cara berdebat. Jangan kesana kemari. Ini ngajak debat kok di Kupang sih. Itu yang gue bilang. Cuma aja nggak mampu sama RK. Cuma Kenapa dia minta debatnya di Filipina? Berarti nyali kentang. Izin, Debat itu izin. nggak- Izin, bro. perlu debat kedua lagi. Bentar dulu, Eldo. Eldo, sebentar. Ini pengumuman. Adik saya tadi telepon saya. Dia bilang, ini udah ada panel untuk diskusi offline. Terus dia bilang, yang mana tuh Juma? Bisa nggak bertemu dengan aku? Kata dia. Nah, nanti ku apa ya, ku sounding ya itu, aku bilang itu. Ternyata Ustadz Deo sama Kang Chan. Kalau bisa Bang Juma itu yang mana tuh? Padahal semalam udah ini. Yang mana ya? Katanya. Katanya Udah, guru semuanya Kang datang. Chan aja naik ke sini kalah. aja, naik ke sini aja sekarang. Hah? Coba suruh Ya naik ke udah. sini aja. Ya udah, yang penting kuumumkan, udah. Iya, suruh naik ke sini aja, suruh naik ke sini aja. Offline kamu bro, diskusi. offline. Dia nggak terlalu suka gini. Dia, Iya. Telepon, agresi. dia Masalahnya bisa gini, bicara ditutup masalahnya gini. Jumpa Superboy, sama seperti Juma. Masalahnya udah debat offline kalah, itu yang paling memalukan. Nggak berani. Takut. Takut ke Juma. Apa sih Takut ke Juma. Nah, apa sih ini? si bocil ini? Takut. Cuma Jadi umumkan ya. waktu di neraka beliau diapain aja? Bang Uga? Katanya dia dilibas pakai rantai api. Selain dikocok dilibas pakai rantai api. Udah Luga. Aku punya ceritakan. Ya. Biar dulu lah, Bang Luga ini kan pengalaman pribadi, kalian harus paham lah. Ayo, silakan Luga lanjut. Iya. Dihantam rantai pula tuh. Jadi Bang Juma aja menyimak loh. disalib lagi. Bang Juma aja menyimak. Kalian kenapa Kristen kok panas? Iya. Silakan Luga. Jadi begini, ini bukan gue yang dapat mimpi. Jadi dia bilang, Bang, aku melihat ada orang yang masuk neraka, orang Kristen, salah satunya Agatha RK. Metatron pun masuk. Buset, si Metatron aja masuk. Metatron karena dia penggosip. Semua urusan pribadi orang diurusin sama dia. Jadi itu yang membuat mereka masuk neraka. Jadi makanya saya bilang, jadi orang Kristen itu nggak hanya sebatas lo nginjil atau lo menghina, bukan begitu cara memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu tunjukkan dong kedahsyatan Yesus. Minimal lu bikin mujizat kayak ini. Iya, tapi Bang Luga, tapi penggemar Bang Luga nih banyak ke Bang Luga. Lihat aja tipnya. Giftnya banyak ini Bang Luga nih, luar biasa. Bunda Karyana dengan siapa Edo nih nggak ada peminatnya. Lanjut Luga, luar biasa Bang Luga. Apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya, karena lo memang masuk rombongannya di neraka. Yang kau kira ya aku mau cari-cari gift. Udah dibilang tadi gift. Ini si Luka ini. Cuman bicara ini si Zuma ini. Ayo. Debat lagi sama RK di Superboy. Mampu. Di dunia, ya di dunia ini lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Aduh. Di bumi ini lebih penontonnya banyak Edis yang jahat daripada yang 13.000 loh. Penontonnya Edis 13.000 loh. Artinya penontonnya Edis ini banyak, bukan sedikit. Tapi artinya kenapa? Aku bisa tahu siapa yang nonton Edis. Penontonnya Edis itu adalah bongkaran dari viewernya sang debaters.
pindah ke Elia Miron. Elia Miron udah nggak laku, pindah ke Bom Bom. Bom Bom udah nggak laku, baru terakhir pindah ke Edis. Edis nanti bentar lagi masuk neraka. Ini Luga, kau pernah laku nggak? Matilah dia. Nggak kenal, nggak perlu kenal kau. Kau kan babunya Edis. Herdernya Kau pernah Edis laku? kau. Luga izin Luga, tapi Edis bilang Oh, Yesus Herder. punya Tuhan, Luga. Kau pernah laku nggak Luga? Nggak pernah laku kau kan? Luga, katanya Edis Yesus punya Tuhan, betul Luga? Nggak pernah Salah. laku Luga. Kok Yesus? Ih, kasihan lah kau Luga. Nggak pernah kau laku Luga. Coba kau lihat itu lihat komennya yang kau lihat, bukan penontonnya tuh lah yang lihat komen itu banyakan belain gue daripada belain lu. Loh, kau kutanya, kau pernah laku nggak? Itu Nggak lihat pernah laku, penontonnya itu semua. Itu lihat yang live. Kok nggak pernah laku, ini yang nonton 4.000, Kau coba lihat pernah laku nggak? komen-komennya. Nggak pernah laku kau kan? Mana pernah laku? Tuh. Oh manusia kayak Aku. kau, cara bicaramu aja bunda kelihatan. Nggak bakal Sekarang ya, project yang saya lagi bikin itu debat sama 2 orang. Ya, lagi saya bikin proposalnya. Pertama dengan Dr. Zakir Naik, kedua sama Paus. Ku tanya kau pernah Edis mau debat sama siapa? Luga, Mau kau debat sama nggak pernah laku kau. Aduh kasihan kau. naiklah orang di roomnya Edis. pernah kau lari, Lalu jualan sebentar kau nggak dulu. pernah laris. Sebentar, Iya ngomong kan? gantian dulu. Promo pun nggak pernah laku. Udah Masa orang dipaksa buka open kamera, orang lagi nenek lagi istirahat. Suruh kasihan open kau kamera. Luga. Ngapain orang berdebat disuruh pakai open kamera? Kasihan kau Luga. Enggak, kenapa Edis kabur? Enggak, kenapa Edis kabur ke luar negeri, Kak? Pertama, karena dia tolol, itu udah pasti. Yang kedua, dia penakut, dia takut mati. Sebagai penginjil, kita siap hidup, siap juga mati. Kalau Edis enggak, pengen hidup tapi takut mati. Makanya dia kemarin bikin video. Dia rindu, dia pengen nangis, pengen pulang kampung, pengen balik ke Samosir, dia sedih. Di sini. Ngapain kenapa lu? kau di sini? Lo saya yang saya musuhin itu di alam semesta ini Sirik cuma iblis, tanda bukan tak manusia. mampu. Sirik tanda tak mampu. Kau Luga, kenapa kau bertahan kau? Bertahan, Hah? kenapa? Kenapa kau bertahan kau Luga? Sebentar lagi yang mau saya pukul tuh Paus, tolol, goblok. Kok lari ke paus kau? Paus aja pun masih jauh di sana di Vatikan sana kok kelari kau ke paus kau. Saya tuh kelas dunia, bukan kelasnya Edis. Woi, kita yang bicara di sini kok botol kok. Di situ kenapa botol lu? Lari kau ke paus. Aduh, botol udah itu ah. Lari kau. Saya Lu nggak laku. ini berdebat. Saya kan berdebat kan di debat terbuka, bukan kelas saya debat-debat di TikTok. Edis kelas TikTok. Jangan samakan saya dengan Edis. Sempak. Makanya Edis masuk neraka. Edis masuk neraka, apalagi yang mau diharapkan. Kalau Edis hamba Tuhan pasti gue hormatin, tapi karena dia masuk neraka ya mau diapain lagi. Jadi di dalam penglihatan itu begini, ketika Edis, Sopiatul dan Bom Bom disalib, dia juga ngelihat Luga Tambunan, dia juga ngelihat saya. Tahu nggak ngelihat saya di mana? Saya duduk di atas tahta dilayanin oleh ribuan malaikat. Jadi untuk pengikutnya Edis nggak usah bertobat lagi, kita udah ikhlas. Kalian semua neraka. Ikhlas kita ya. Iya, kita juga udahlah. Nanti kalian di sorga ngerecokin lagi. Kita juga udah cukup lah, kita capek, letih di bumi kan. Kalau nanti direcokin sama Edis dan herdernya, awak juga segan masuk sorga. Jadi udahlah. Kita dunia kita berbeda. Kalian di neraka, kami di surga. Itu aja. Orang yang layak penghuni surga, dia tidak dilayakkan Tuhan.
tidak dilayakkan Tuhan. Bagaimana mungkin kau mengatakan seperti itu? Bang Ray Leba sudah mendapat penglihatan dan mimpi saya naik Alah, Rolls Royce semua dan penglihatan, rumahnya semua Yerusalem baru. penglihatan. Lalu kalau bukan dari penglihatan, dari mana kita tahu? niru Emang aja kita mau ini nanya Bible, dukun? niru Bible aja. Masa nanya dukun? Manusia. Udahlah, Luga, aku Bunda Karyana ini kenapa benci sekali sama kamu, Luga? bukan Karena benci, begini, aku bertemu kok karena sama dia, aku Bunda bilang, Karyana. bahkan mau aku kasih lahan dia untuk gereja dia, tapi kalau gerejanya menyesat nggak mau aku. Jadi Bunda Karyana benci kenapa? Karena dia sudah terikat oleh Roro Jebul dan Lucifer. Itu yang membuat dia nanti akan satu kesengsaraan di dalam kekekalan bersama Orang yang dengan Edis. klaim orang lain itu dia sendiri yang begitu, percayalah. Coba ya, perhatikan ya, kalau si Edis bikin Viti nyanyi, seorang hamba Tuhan itu, lihat video-video saya, semuanya lagunya puji-pujian. Kalau si Edis enggak, lagu putus asa, lagu Batak, La Maria Manono, ya Jupa Nana. Masa Tapi Edis seorang ngomong gini, pengajar Kak. lagunya putus asa? Edis ngomong gini Kak. Yesus Tersongon bunga nama lu. Masa seorang pengajar lagunya kayak begitu? Gini loh, nih aku jawab ya. Aku jawab, merdu holong ini segala macam. Benar ya. Jadi gini, ada saatnya dia secara horizontal kemanusiaan. Ada saatnya vertikal ke atas. Begitu. Jadi jangan monoton kayak udah ini Enggak. aja, tadi aja Kalau saya, oh nggak bisa. Seorang hamba Tuhan itu harus ucapannya harus positif, bukan putus asa dan lagu pembunuhan. Bagaimana orang bisa melihat dia? Lagunya lagu Batak, lagu pembunuhan dan keputusasaan. Mana Itu pernah lagu- gue nyanyi lagu gitu, apalagi diekspos di media. Udah, benar. Aku salahkan itu, benar. Ya, aku salahkan hal itu. Nah Tapi- itulah tanda-tanda Edis masuk neraka. Kalau Edis masuk surga, Nah. mulutnya akan penuh dengan puji-pujian. Aduh, Ibu jangan Karyana, karena Kadang-kadang lagu terkenal. rohani. Percaya nggak? Kadang lagu rohani. Kamu iyakan Edis atau kau salahkan Edis? Edis berkata begini, Yesus itu bertuhan. Kau setuju nggak? Yesus punya Tuhan, benar. Dia utusan. Bagaimana ini ya? Itu berlawanan dengan Tritunggal. Oh, Iya, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Kenapa? Benar yang dibilang Edis ini Tapi katanya kadang-kadang cuma hamba. Edis itu saksi Yehova. Udah. kayak no bertanding Tritunggal, kan no Kristen. oneness. Yang penting kan Edis kan dapat donasi. Dia berani dia ngomong kayak gitu. Yesus masih bertuhan. Marahlah orang-orang Kristen. Jangan salah Cuma loh. di sini, di Buktinya sini ada ngelawan dia. udah 3 Habis kali loh, aku naik ke roomnya, selalu bilang, salah lagi nama aku, Karina atau siapa? Nggak lupa terus dia. Apa nggak ingat aku ya pikirku? Nah, itu aja yang lucu. Nggak ingat Ya dia, saya. udahlah, dan ini pesan terakhir ya. Ini pesan terakhir untuk para pengikut-pengikutnya Edis. Saya ngomong jujur nih, saya tidak berbohong ya. Sudah 5 orang dapat penglihatan, baik orang Kristen maupun Muslim. Edis tuh masuk neraka. Oh, tiba-tiba ada satu lagi nih Muslim yang bilang, "Bang, saya dapat penglihatan apa? Edis masuk neraka, Bang." Kupastikan itu salah 1000%. Ya, Ya. terserah. Kita kan cuma menyampaikan. Percaya apa kalau nggak percaya itu urusan Anda. Tapi kalau suatu saat Anda masuk neraka, ya itu derita Anda. Ngapain kita ngurusi keselamatan orang? Urusi keselamatan sendiri. Masalahnya dia membawa banyak mempengaruhi orang-orang Batak, khususnya penyembah adat istiadat nenek moyang. Itu makanya orang Batak support Edis karena Edis tidak menegur dosa. Nah, Oke, itu. ini loh sesuai konteks. Yang mana adat Batak yang salah, mana yang enggak, yang benar.
Menurutku ada yang benar dalam hal Ya kemanusiaan masa menghormati orang orang tua. pesta joget-joget udah melebihi diskotik, udah melebihi DJ-DJ yang ada di TikTok, udah melebihi DJ-DJ yang lompat-lompat itu. Masa ada godang melompat-lompat? Apakah itu bukan Nggak dari ada iblis? aturan seperti Tiba-tiba itu di Batak. Nggak ada tiba- aturan seperti itu. tiba-tiba kerasukan setan, kesurupan. Ya Nah, kesurupan-kesurupan itu. nggak ikut kita di situ. Bukan ada di Makanya situ. orang-orang yang mendukung si Edis itu adalah orang-orang manusia berdosa yang tidak bisa dinasihatin. Kenapa orang Kristen banyak benci sama saya? Karena standar saya terlalu tinggi. Tidak merokok, hidup. Sebentar dulu. Mati Hidup meja. kudus, ya kan? Terus apalagi? Harus baptis selam, tidak melakukan adat istiadat. Terus apalagi? Menolak microchip, terlalu tinggi, berat. Makanya orang, tapi ya memang lebar pintu menuju kebinasaan itu. Nggak ada Udah, akhir tingginya zaman selain ada mengklaim-klaim orang ke orang lain, mengklaim yang satu ke yang satu. Ada penglihatan. Nggak Oke. benar itu. Nggak benar. Terakhir ya, kamu tahu nggak siapa dua saksi Allah yang ada di Wahyu pasal 9? Ada dua orang itu. Ketika terjadi pengangkatan, tertinggallah miliaran orang di bumi, lalu terjadi penyiksaan yang besar-besaran, lalu ada dua hamba Tuhan dan dua nabi yang ditugaskan untuk mendampingi orang-orang yang tertinggal saat pengangkatan. Itu kamu tahu nggak di Wahyu pasal 9 itu siapa yang dua orang itu? Siapa itu, Kak? Tuhan ngomong itu gua. Oh Tuhanku. Nah, kalau bukan gua siapa coba? Apabila si Luga ini. Lu nggak tahu tuh kan? Hati-hati Bu Karena ya. Ternyata lu udah ditugaskan Tuhan loh. Ya Tuhan, Itu ampunilah dia. di Wahyu pasal nih, dari mana gua tahu bahwa gua adalah itu ya? Pertama begini, ada seorang ibu orang Kalimantan, dia telepon gua. Ini Luga, ada tanah saya 15 hektar, kamu bangun gereja, kamu bangun ini. Tapi boleh nggak saya berdoa buat kamu? Boleh Bu, didoain gua, namanya Bu Yuyun. Dia berdoa, Tuhan tolong Luga, berkati Luga. Habis ketika dia berdoa, dia dapat penglihatan. Ada penglihatan. Semua penglihatan. Enggak, aku dapat penglihatan. Apa? Tuhan bilang Bang Luga itu tertinggal dalam saat pengangkatan. Kenapa Bu saya tertinggal? Mendampingi orang-orang yang tertinggal. Jadi Bang Luga tidak ikut rapture pengangkatan. Alamak. Karena Bang Luga adalah, Tuhan mengatakan Bang Luga adalah pasukan khususnya Tuhan, dibilang seperti Kopassus gitu. Pengarang Tetapi sedunia. kamu diam dulu, setan, goblok, orang lagi ngomong, tolol banget sih nenek-nenek sihir ini. Sebentar dulu, kamu diam dulu, goblok banget sih. Dengerin dulu, Nah dengerin. terus ketika dia ngomong kayak gitu, saya juga dapat penglihatan Tuhan menyediakan suatu mahkota berlian yang emas, tapi Tuhan bilang kamu selesaikan tugas, maka mahkotanya akan Tuhan kasih. Jadi di dalam penglihatan itu katanya kan gue tertinggal mendampingi orang percaya kan. Nah baru yang kedua, itu namanya Dodi Hamonangan. Bang, saya dapat mimpi 3 kali. Apa mimpinya? Tuhan bilang kalau Bang Luga adalah 2 saksi Allah yang ada di Wahyu pasal 9. Bang Luga ada di roh dan urapan Musa, dibilang. Jadi Bang Luga ini yang ada pada, kan 2 saksi Allah itu kan membelah laut, memukul air menjadi darah, dan membuat mujizat. Itu Bang Luga itu ada roh urapan Musa. Nah jadi 2 orang ini memberitahukan sama gue bahwa gue ada di situ. Oh begitu. Pepesan Amin. kosong. Percaya. Udah, turun dah. Pepesan kosong. Entar Lu yang dulu Bu turun. Karyana. Dan yang mimpi bukan gue masalahnya. Kalau gue yang mimpi, mungkin gue bisa karang-karang. Namanya Dodi Hamonangan sama Ibu Yuyun. Yang satu di Kalimantan, yang satu di orang Jakarta. Coba Jadi, kasih nomor nah, Yuyun itu penglihatan sama aku. Boleh. Jadi gini, Penasaran dia. Bu Yuyun Penasaran sama itu, Yuyun. biar lo tahu, Bu Yuyun itu adalah tim profetiknya Ibu Iin Cipto. Lo tahu sendiri Ibu Iin Cipto itu adalah profetik paling hebat di Indonesia. Pak Niko aja segan sama dia, apalagi lo cuma babu. Jadi Luga, gini, Luga,
Tolong, Iya. ini kan Karyana ini kan penggemar Edis. Nah, dinubuatkan dulu, tolong kan Luga ini rasul nabi, tolong nubuatnya untuk Karyana ini masuk surga atau Iya, neraka. Nah, nubuatkan aja aku kalau mati, Karyana nubuatkan aja aku ini- mati. Coba, Kalau untuk Karyana ini bukan mati, tambah tolol. nubuatkan aja aku. Udah bikin wahyumu, wahyukan aja aku mati. Makin hari makin tolol dia. Gak takut mati gua. Itulah nubuatan gua. Lo nggak perlu mati, lo hanya perlu tambah tolol dan tambah blow on. Itu yang penting buat lo. Nggak perlu juga lo mati. Kepintaran datangnya dari Tuhan, bro, bukan darimu. Oke, kalau lo ngomong kepintaran, gue pernah kali ini gue yang mimpi. Gue mimpi di dalam mimpi itu. Udah nyokap 50 gua mimpi ngomong dari gini sama tadi. gua. Loh, Yoel pasal 2 ayat 8 dikatakan pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku dan teruna-teruna akan mendapat mimpi dan orang tuamu akan bernubuat. Ini yang sedang digenapi sekarang. Nah, ketika gue mendapat mimpi, ini mimpi gue dibilang begini. Tiba-tiba Tuhan Yesus meniupkan napas ke mulut gue. Lalu gue bilang gini ke mama gue, Mama, kenapa aku pintar? Bau Karena babi kok, Tuhan Yesus. Yesus meniupkan napasnya ke mulut. Gak bisa bau babi, bos. Kok jadi bawa babi sih lo? Gak mau Yesus dekat denganmu, bau babi. Bau babi. Gue jarang makan babi kok. Mana pernah gue? Jarang gue. Jarang tapi makan. Pernah, iya. Iya makan. Ya kalau gue rasa kalau makan memang salahnya di mana? Orang-orang cuma makan aja. Mengikat Jangan lo. kakinya pun aku tak mampu, kata Paulus. Paulus saja udah bernubuat, udah bikin Ya mujizat. udah. Nggak mampu. Intinya kan gue udah kasih tahu sama lo siapa dua saksi. Karena kenapa? Ini kan udah akhir zaman. Tentu dua saksi itu udah lahir. Iya dong. Karena Betapa habisnya dua waktuku saksi- dari tadi udah berapa jam nih gara-gara lu gak nih ngomong mulu nih. Betul. Udah ya. Itu- Udah ya teman-teman. Ya kenapa lo nggak ada turun dari tadi? Bang Juma, Kang Dito, Jadi- Erna, Bunda, Bal, Andi, Bang Luga, Iya. thank you. Bye-bye. Oke lah teman-teman ya. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jadi kalian teman-teman Kristen khususnya, bahkan teman Muslim juga, untuk Edis TV memang jujur ya. Memang saya nggak berbohong. Memang dia masuk neraka ya. Dan kenapa buktinya? Ya buktinya dia menolak gue. Padahal Tuhan bilang gue adalah dua saksi Allah, dua nabi yang muncul di akhir zaman, Wahyu pasal 9. Jadi saya rasa terima kasih juga. Oke ya Bang Juma ya, terima kasih ya semuanya, Bang Andi, Kang Dito, Bang Baal, makasih Bunda semuanya ya. Aku turun ke istirahat. Oke, teman-teman, itulah mereka. Jadi tidak ada kekompakan kalau mereka ketemu itu dalam satu tempat. Ya karena ya tidak ada yang dijadikan standar operasional atau semacam patokan ya. Berbeda dengan umat Islam itu, kalau sudah ada satu yang berbicara, apalagi orang yang kita anggap guru gitu, ustadz, ya pasti kita manut. Kalau mereka ngumpul, contoh nih, ada Edis, ada Bom-Bom, ada RK, ada Luga. Suasana jadi apa kira-kira teman-teman? Saya mau nanya ke antum semua nih. Satu room nih, ada Edis, Bom-Bom, RK, Mikana, siap Luga, semacam lah. Kira-kira apa yang terjadi? Suasana kira-kira jadi apa ya? Aduh, taruh dulu nih, kenapa jadi begini nih? Saling hujat lah. Berantakan ya? Berantakan itu ya, Bang Baal ya? Ya, saling hujat, ujung-ujung semua saling hujat. Hancur, bener. Jadi untuk itu teman-teman, sebenarnya sumbernya ini bukan dari kita.
sumbernya itu dari ketidakpastian siapa yang mereka jadikan panutan gitu. Kecuali dalam satu gereja, itu jemaatnya pasti manut sama pendetanya. Tapi kalau sudah berbaur di area publik, ya udah berebut. Contoh misalnya Edis disinyalir saksi Yehova, ya pasti yang bermusuhan lah. Diseranglah Trinitas. Akhirnya apa? Reaksi-reaksi orang yang ada di Indonesia ini ya menjadi ribut. Ada contoh yang kemarin yang paling dahsyat sampai hari ini itu belum mereka move on mengenai pernyataan Edis. Ada dua sebenarnya. Yang pertama itu penyaliban katanya dari rancangan iblis. Jadi masih dibahas sampai hari ini. Dibahas di gereja pula. Esra Sorun, Deki Ngadas, MYM, Walabu, Bom-Bom, semua membahas itu. Terus kemudian dia bilang lagi yang menganut Tritunggal, ya nggak usah saya omongin, saya ulang ya. Artinya bukan ajaran Yesus lah kata dia gitu. Wah, dapat reaksi lagi orang Tritunggal dan seterusnya. Nah orang kayak gini tapi anehnya masih banyak yang mensupport dia dana gitu. Padahal dia nggak seiman. Kesimpulannya adalah bahwa sepanjang Edis itu menghujat, mau dia beda denom, mau dia beda argumentasi, sepanjang Edis menghujat ya harus disupport. Di situ dia persatuannya. Jadi kalau Edis menghujat itu bersatu mereka. Itu menurut analisa kami loh ya. Benar nggak teman-teman? Karena memang Edis diekspor ke luar negeri itu nggak, tujuannya bukan penginjilan. Tujuannya untuk menghujat. Edis pernah membahas Bible kira-kira? Kalau buka koman membahas Bible, ditanya tentang Bible mana mau dia menjawab? Nggak ada itu. Jadi kalau mereka ngumpul ya kayak gitulah jadinya. Beberapa bulan kemarin itu kan lagi rame menyerang Edis. Termasuk Walabu, RK, macam-macam gitu. Semua serangannya ke Edis. Herder-herdernya pada mendukung Edis, padahal dia nggak satu iman sama Edis. Mantap kan? Nah, makanya itu teman-teman, alhamdulillah kita di sini tidak pernah ribut sesama Muslim dalam hal konsep ketuhanan, apapun itu, baik usul maupun fikih gitu ya, nggak ada ya kita pertentangkan di sini. Kalau Banjuma udah berbicara, Ustaz Hatta udah kajian, adem pastinya mendengarkan. Nggak ada itu, nggak bener nih Banjuma nih, nggak bener nih Ustaz Hatta ini, salah ini, nggak ada itu. Coba kalau ada teman Kristen satu bicara di sini, naik lagi yang satu, salah lu, nggak begitu. Datang Karyana, datang Darni, datang Luga, datang yang lain, nggak ada yang kompak. Kira-kira penyebabnya apa Bang Baal nih? Kenapa mereka nggak kompak? Ya, kalau saya tahu karena mereka ini kan pengikut ini Yesus palsu itu. Kalau ikut Yesus pasti kompak lah. Makanya banggalah menjadi seorang Muslim. Kita ada Majelis Ulama Indonesia, kan gitu ya. Di sana sumber dari segala sumber yang belum ada hukumnya begitu, bisa mengeluarkan fatwa. Kita harus manut sepanjang tidak merusak akidah Islam. No problem di sana. Seperti perbedaan suatu Ramadan misalnya, no problem. Karena ini bukan usul, masalah khilafiyah biasa itu.
Kalau mereka yang pertentangkan ini adalah mengenai soal Tuhan. Kalau soal Tuhan sudah dipertentangkan satu agama, waduh. Siapa yang mau diikuti coba? Bercerai-berai itu umat. Benar nggak Bapak Ali itu? Pakat. Nubuatan Yesus tergenapi berarti betul itu. Banyak penyesat katanya Yesus bilang. Makanya kalau kita dengar kajian Islam ya adem begitu. Silakan teman-teman naik bertanya, jawab. Tapi tidak ada pertanyaan seorang muslim itu kalau ada ustadz di atas ya, lagi ceramah, ada momen tanya jawab. Nggak ada tuh jamaah bertanya. Ustadz aku pengen nanya, Tuhan kita itu siapa? Kayaknya nggak ada pertanyaan kayak gitu deh. Karena nggak perlu ditanyain, karena udah pada tahu kan gitu. Tapi kalau ada pendeta di dalam room, terus jemaatnya naik bertanya siapa itu Yesus. Pendeta yang satu menjawab begini, pendeta yang satu menjawab begono. Apalagi kalau jemaat bertanya, apa itu Tritunggal? Pak Pendeta, tolong jelaskan. Ada nggak kesimpulan? Ada nggak menjawab tuntas? Datang bom-bom mengambil 3 pulpen. Datang Rizuli Lubis mengambil 3 kertas disobek-sobek. Pada endingnya nggak ada jawaban yang memuaskan. Kalau kita Islam mengenai konsep ketuhanan, final dan mengikat. Nggak ada itu umat Islam bertanya soal Tuhan. Nggak ada. Benar nggak teman-teman? Siapa Allah itu? Gitu loh, nggak ada itu. Kenapa? Ya karena udah lahir udah diajarin teman-teman.